Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang mesin diesel. Kita akan belajar tentang proses pembakaran pada mesin diesel dan apa yang membedakan antara mesin diesel dan mesin bensin. Kita mulai pembahasannya. Masuk dalam kategori motor bakar, yang mana motor bakar itu adalah satu mesin mekanisme yang merubah energi panas dari proses pembakaran suatu bahan bakar menjadi energi gerak atau mekanik. Nah, mesin diesel ini termasuk ke dalam kategori motor dengan pembakaran dalam, motor bakar dengan pembakaran dalam. Motor dengan pembakaran dalam contohnya itu seperti mesin bensin, mesin diesel. Ya, hanya saja pada mesin diesel ini dia proses pembakarannya berbeda dengan mesin bensin. Selain itu juga mesin diesel ini berbeda jenis bahan bakar yang digunakan. Salah satu yang membedakan antara mesin bensin dengan mesin diesel yaitu dari bahan bakarnya. Kenapa berbeda? Karena proses pembakaran pun juga berbeda. Bahan bakar bensin ini terbakar karena adanya api, sementara bahan bakar solar itu terbakar karena adanya panas. Oleh sebab itu, proses pembakaran pada mesin diesel ini berbeda dengan pada mesin bensin. Proses pembakaran pada mesin bensin itu terjadi dalam 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah langkah hisap. Langkah hisap ini itu terjadi ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Pada tahap ini bahan bakar dan udara ini campurannya itu masuk dari katup masuk ke ruang bakar. Disedot tuh, dihisap. Kemudian piston bergerak dari TMB ke TMA, naik dia. Nah, ketika itu maka terjadi yang namanya tahapan langkah kompresi, yaitu campuran bahan bakar dan udara itu dikompresikan. Ya. Nah, ketika piston ini dikit lagi beberapa derajat mencapai titik mati atas, maka pada saat itu busi memercikan bung api sehingga terjadi proses pembakaran pada mesin bensin. Hasil dari proses pembakaran itu terjadi ledakan sehingga terjadi di situ yang namanya langkah usaha. Langkah usaha membuat piston bergerak turun dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Ya, ini yang disebut juga dengan langkah usaha. Ya, kemudian langkah buang itu terjadi setelahnya, yaitu bahan bakar sisa pembakaran itu dibuang oleh piston. Piston bergerak lagi itu naik dari titik mati bawah ke titik mati atas sehingga bahan bakar keluar melalui katup buang. Nah, pada proses pembakaran mesin diesel ini perbedaannya terletak pada langkah hisap, langkah kompresi, dan langkah usahanya. Mana ketika terjadi pada langkah hisap itu pada mesin bensin itu yang masuk melalui katup masuk adalah campuran bahan bakar dan udara, sementara pada mesin diesel yang masuk yang dihisap hanyalah udara murni. Kemudian masuk tuh kepada mesin diesel, masuk dia bahan bakar, langkah hisap disedot masuk ke dalam. Nah, kemudian pada langkah kompresi pada mesin bensin itu yang dikompresikan campuran bahan bakar dan udara. Sementara pada mesin diesel itu yang dikompresikan hanyalah udara. Nah, akibat dari dikompresikannya udara itu sehingga tekanan ini jadi meningkat. Tekanan meningkat, temperatur juga meningkat. Ini yang menyebabkan mesin diesel dapat membakar bahan bakarnya itu solar, yang mana solar itu terbakar akibat adanya panas.
sehingga pada akhir langkah kompresi mesin diesel ini, proses pembakaran mesin diesel itu, kalau di mesin bensin busi memercikan bunga api, pada mesin diesel itu injektor atau nozzle menyemprotkan bahan bakar ya, ini solar yang disemprotkan ya, menyemprotkan bahan bakaran, sehingga terjadilah proses pembakaran pada mesin diesel itu yang kemudian menyebabkan ya terjadi proses pembakaran menghasilkan energi ya, terjadilah rangka usaha, piston turun dari titik mati atas ke titik mati bawah, dan kemudian pada langkah buangnya sama terjadinya sebagaimana proses pembakaran pada mesin bensin. Intinya adalah pada proses pembakaran mesin diesel ini dia mengedepankan panas ya, bagaimana rasio kompresi itu harus panas, harus tinggi pada saat dikompresikan sehingga terjadi proses pembakaran di sana. Cara mesin diesel mendapatkan kompresi yang tinggi adalah dengan memperkecil ruang bakar. Kalau kita perhatikan pada mesin diesel itu ruang bakarnya terletak pada cylinder head atau kepala silinder. Sementara pada mesin diesel ini cylinder headnya itu rata. Ya, ruang bakarnya di mana? Ruang bakarnya ada di bagian atas piston. Ya, sehingga lebih kecil ruang bakarnya. Efek dari ruang bakar yang kecil itu menyebabkan ketika udara dikompresikan itu jadi tinggi udaranya. Udaranya jadi panas. Tekanannya tinggi, udara jadi panas. Nah, panas itulah yang kemudian dibutuhkan supaya terjadi proses pembakaran pada mesin diesel. Ruang bakar pada mesin diesel itu ada 3 macam. Yang pertama adalah tipe spherical, kedua adalah tipe semi spherical, yang ketiga adalah tipe multi spherical. Spherical ini berarti bulat. Jadi kalau dibilang tipe spherical artinya dia ruang bakarnya pada atas piston itu bentuknya bulat. Sementara kalau dibilang semi spherical artinya bentuk ruang bakarnya itu adalah setengah bulat. Sementara kalau dibilang multi spherical artinya bentuk ruang bakarnya itu adalah bulatnya ada lebih dari satu. Efek dari ruang bakar yang padat ini, yang kecil ini, menyebabkan rasio kompresi cukup tinggi sehingga proses pembakaran ini akan baik ya, tenaga yang dihasilkan akan baik kayak begitu. Namun ternyata memiliki masalah juga. Apa masalahnya? Masalahnya pada mesin dengan ruang bakar semacam ini menyebabkan performa mesin itu dipengaruhi dari kualitas bahan bakarnya. Bisa kita bayangkan seandainya rasio kompresi sudah bagus, pada langkah kompresi bahan udara betul-betul dikompresikan nih, dan udaranya betul-betul panas, dan panasnya itu cukup untuk proses pembakaran yang sempurna. Namun ketika yang disemprotkan adalah bahan bakar yang kurang bagus, maka proses pembakarannya pun menjadi tidak sempurna. Oleh karena itu, masalah pada mesin dengan ruang bakar seperti ini, performa mesinnya dipengaruhi oleh kualitas dari bahan bakarnya. Selain itu juga karena ini rasionya tinggi, ini memungkinkan bahwa proses pembakarnya itu terjadi secara baik gitu kan, dan ledakannya pun jadi tinggi proses pembakarannya. Alhasil positifnya adalah tenaganya jelas lebih besar. Negatifnya adalah suaranya akan lebih kasar ya, dan akan muncul masalah kemungkinan terjadi knockingnya jauh lebih besar. Nah, untuk ruang bakar dengan tipe lain untuk mengatasi masalah seperti yang tadi, maka dibuatlah mesin diesel dengan ruang bakar yang berbeda, yaitu dengan ruang bakar yang sama, tapi untuk mengantisipasi terjadinya masalah-masalah yang tadi, maka ada yang namanya pre-combustion chamber atau ruang pembakaran mula.
di mana ruang pembakaran mula itu adalah tempat awal agar bahan bakar itu dibakar terlebih dahulu, sehingga yang demikian proses pembakarannya jauh lebih stabil dibandingkan dengan pembakaran pada ruang bakar yang sebelumnya. Sehingga ruang bakar yang sebelumnya disebutnya sebagai tipe injeksi langsung atau direct injection, karena bahan bakar itu disemprotkan langsung ke ruang bakar. Sementara pada tipe yang ini, yang kedua, adalah disebutnya tipe indirect injection, tipe injeksi tidak langsung, di mana bahan bakar itu tidak diinjeksikan langsung di ruang bakar ya, tapi ada yang namanya pre-combustion chamber, ruang pembakaran awal. Di situ bahan bakar dikompresikan, diinjeksikan terlebih dahulu ya, dimana pre-combustion chamber ini pun dilengkapi dengan yang namanya glow plug atau busi pijar. Yang fungsi dari busi pijar ini adalah memanaskan suhu yang ada di ruang bakar tersebut, sehingga proses pembakarannya pun jauh lebih baik dari yang direct injection. Oke, kita sudah selesai tentang belajar dari mesin diesel, belajar tentang mesin diesel. Sampai jumpa di video belajar otomotif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.